Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan melakukan perkuliahan fotografi bagi mahasiswa desain komunikasi visual di semester 3. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas apa saja perkuliahan yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami pengetahuan prinsip atau dasar dan praktik fotografi baik secara teknis maupun estetis. Dalam pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan dari fotografi. Kemudian yang kedua adalah komposisi fotografi. Di sini kita akan mempelajari tentang dasar fotografi, pemahaman komposisi yang meliputi elemen visual dan prinsip desain. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang teknik dasar pada fotografi, khususnya pada efek cahaya. Di sini kita akan mempelajari tentang karakter cahaya dalam fotografi berupa cahaya alami dan cahaya buatan. Kemudian di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang teknik dasar fotografi yang meliputi efek gerak. Di sini kita akan mempelajari tentang efek gerak dalam fotografi seperti panning, stop action, dan slow action. Kemudian di pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang fokus dan ruang tajam. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana memahami teknik depth of field atau ruang tajam dalam fotografi. Kemudian di pertemuan keenam kita akan belajar tentang segitiga exposure atau yang lebih dikenal dengan triangle exposure. Di sini kita akan belajar tentang teori dalam keseimbangan antara aperture, speed, dan ISO. Di pertemuan ke-7 kita akan memulai praktikum, yaitu fotografi indoor. Di sini kita akan belajar dan mempraktekkan foto produk dan foto makanan. Di pertemuan ke-8 kita masih di fotografi indoor, yaitu kita akan mempraktikkan fotografi interior dan profil. Kemudian di pertemuan ke-9 kita masih melakukan fotografi indoor, tapi di sini kita akan melakukan dengan model manusia, dan kalian akan belajar tentang bagaimana mengarahkan pose, kemudian mempraktikkan pencahayaan serta komposisi-komposisi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan menggunakan model manusia sebagai objek utamanya. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan mempelajari fotografi outdoor. Kita akan melakukan praktek lapangan dan mencoba untuk belajar tentang fotografi olahraga, fotografi panggung, dan fotografi alam atau landscape. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan melakukan fotografi arsitektur, human interest, dan kita akan mencoba untuk mempraktikkan street fotografi. Di pertemuan ke-12 kita akan mempelajari tentang fotografi sebagai seni. Di sini kita akan belajar tentang karya-karya fotografi dalam dunia seni rupa dan tokoh-tokohnya serta karya-karya apa saja yang telah diciptakan. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang buku fotografi. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat buku fotografi dan bagaimana menentukan konsepnya. Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan membuat sebuah konsep portofolio. Di sini mahasiswa diharapkan mempunyai ide dan konsep dalam pembuatan portofolio sebagai tugas ujian akhir semester dan untuk pameran. Dan kemudian di pertemuan ke-15 dilakukan presentasi konsep, ide, dan konsultasi terkait karya yang akan dilakukan. Kemudian di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester berupa pameran karya fotografi. Jadi itu adalah 16 pertemuan yang akan kita lakukan dalam semester ini di mata kuliah fotografi. Selanjutnya materi yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang sejarah fotografi. Nah,
sekarang kita memasuki pembahasan tentang sejarah fotografi. Sebelum konsep fotografi ditemukan, sejak zaman dulu manusia sudah menemukan sebuah mekanisme atau konsep tentang kamera. Diketahui bahwa kamera yang paling lama ditemukan yaitu kamera obscura. Pada abad ke-16 digunakan sebagai alat bantu dalam menggambar dan melukis. Jadi pada tahun 1502 seorang maestro Leonardo da Vinci ini membuat sebuah kumpulan tulisan atau kumpulan karya-karyanya yang dinamakan Codex Atlanticus. Ya, jadi dia membukukan karya-karyanya. Salah satunya adalah tentang konsep kamera obscura yang diinspirasi dari mata manusia. Jadi di bukunya ini Leonardo da Vinci menuliskan bahwa jika bangunan atau landscape diterangi oleh matahari dan terdapat lubang kecil di dinding ruangan yang menghadap objek, maka semua benda yang diterangi matahari akan mengirimkan gambarnya melalui celah ini dan akan muncul terbalik di belakang dinding yang menghadap lubang. Kita bisa menangkap pantulan atau proyeksi ini pada selembar kertas putih yang ditempatkan secara vertikal di dalam ruangan tidak jauh dari lubang tersebut, dan akan terlihat semua objek pada kertas dalam bentuk atau warna aslinya, tapi mereka akan tampak lebih kecil dan terbalik karena penyilangan sinar di lubang itu. Jika gambar-gambar ini berasal dari tempat yang diterangi oleh matahari, gambar tersebut akan tampak berwarna di atas kertas persis seperti aslinya. Kertasnya harus sangat tipis dan dapat dilihat dari belakang. Nah, itu yang dituliskan oleh Leonardo da Vinci pada bukunya Codex Atlanticus di tahun 1502. Kemudian di sekitar tahun 1600-an ada seorang seniman bernama Johannes Vermeer. Ini diduga melakukan proses pembuatan lukisan menggunakan teknik dari kamera obscura. Dugaan ini dikeluarkan oleh para ahli dan pengamat karena pada tahun tersebut lukisan yang dibuat oleh Johannes Vermeer ini perspektifnya sangat sempurna. Jadi dia diduga melakukan sebuah proses melukis dengan menggunakan teknik kamera obscura, yaitu menjiplak dari pantulan cahaya pada selembar kanvas. Ada seorang ilmuwan bernama Louis Daguerre. Daguerre ini merupakan seorang ilmuwan yang menciptakan karya fotografi pertama yang dicetak pada sebuah plat.
Kemudian di tahun 1835 ada seorang ilmuwan lagi yang bernama William Henry Fox Talbot. Dia ini seorang ilmuwan yang menjadi anggota dalam sebuah organisasi atau kelompok ilmuwan. Jadi dia ini menampilkan karya fotografinya yang direkam pada media-media tertentu yang disebut dengan gambar fotogenik dan diterbitkan pada sebuah majalah sains di sekolahnya, seperti itu. William Henry Fox Talbot revolutionized photography in Britain. He invented the first photographic negative process, which became the basis of virtually all photography that followed. Talbot was an expert in many fields, including chemistry and optics, the study of light and lenses. But Talbot could not master drawing. Instead, he looked to science for an alternative way to capture what he could see. In 1834, he began to experiment with ways to make and fix images using light and chemistry. Scientists already knew that silver, when combined with salts, was sensitive to light. With this in mind, Talbot coated paper in a solution of table salt, then a solution of silver nitrate, to make it light sensitive. This combination of chemicals caused the paper to darken in sunlight. To make an image, Talbot placed an object, like a leaf, on top of the sensitized paper and left it in the sun. The object blocked out the light, stopping the area underneath from darkening. This left a reverse impression of the object on the paper. The resulting images were known as photogenic drawings and became the first photographic negatives ever produced. Talbot went on to experiment with the process using homemade cameras. When he placed sensitized paper inside one of these, light reflecting off a subject travelled into the camera, making an image on the paper inside. Like photogenic drawings, the paper registered areas of light and dark in reverse, creating a negative. When Talbot placed one of these negatives onto another sheet of sensitized paper and exposed them to the sun together, the dark areas of the negative blocked out the sunlight, while the white areas allowed the light to pass through. This created a positive print. With this, Talbot had invented the groundbreaking negative to positive process. For the first time, multiple prints could be made from a single negative, which could be used again and again. Talbot patented his process in 1841 with the name calotype, which means beautiful impression in Greek. Talbot's invention of the negative to positive process led the way for photographers until digital technology arrived. Kemudian di tahun 1849 ada seorang bernama Sir David Brewster. Dia menciptakan sebuah alat bernama stereograph.
Kemudian kita lanjut ke motion photography. Di sini ada tokoh bernama Edward Muybridge. Ini dia juga seorang fotografer yang pada tahun 1880-an dia memotret adegan kuda yang berlari dan melompat ya. Jadi dia bersama teman-temannya ini berdebat bahwa ketika kuda berlari ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kedua kakinya bisa melayang. Jadi dia mencoba membuktikan bahwa kuda ketika berlari itu keempat kakinya ini akan melayang bersamaan. Jadi dia menyusun beberapa kamera, sekitar 24 kamera yang dipotret secara bersamaan dengan menghasilkan foto-foto yang cukup ikonik hingga saat ini. Ketika fotografi ini mulai berkembang pesat ke seluruh dunia, sehingga memunculkan beberapa genre fotografi dan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di masanya. Yang pertama ada potret fotografi. Ini ada beberapa tokoh yang terkenal, yaitu Nadar, Etienne Carjat, Julia Margaret Cameron.
Kemudian ada genre lagi yaitu jurnalistik. Tokoh-tokohnya adalah Roger Fenton, William B. Brady, dan Timothy Sullivan. Genre fotografi jurnalistik ini mulai berkembang di Amerika. Jadi sejak tahun 1888 di Amerika ini sudah tidak lagi mempekerjakan ilustrator untuk menggambar ilustrasi di koran, di surat kabar. Jadi mereka mengganti ilustrator dengan fotografer karena gambarnya lebih akurat dan lebih cepat. Foto-foto jurnalistik yang terkenal pada saat itu kebanyakan adalah foto-foto yang dibuat pada masa perang. Kemudian genre yang berikutnya adalah genre sejarah dengan tokoh fotografernya adalah Francis Fried dan Charles Negri.
Kemudian ada genre landscape dengan tokoh-tokohnya adalah William Hardy Jackson dan Avong Lai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.